kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah kepada kita. Alhamdulillah, di malam hari yang berkah ini sama-sama kita berkumpul dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita membaca al-adhkar, membaca as-salatu wassalam ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dilanjutkan dengan talabul ilmi. Mudah-mudahan apa-apa yang kita lakukan, yang kita kerjakan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan bibarakati hadzal majlis al-mubarak wa syahril mubarak wa lailatul mubarakah, mudah-mudahan Allah jaga kesehatan kita, kesehatan keluarga kita, anak istri kita, kaum muslimin semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan al-waba, al-musibah segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini kenapa Al-Fakir diri? Nggak apa-apa ya, karena kita sedikit akan berbicara tentang keutamaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita akan baca sedikit dalam kitab Al-Ajwibatul Ghaliyah fi Aqidatil Firqatin Najiyah yang ditulis oleh Sayyidul Imam Al-Allamah Al-Faqih Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith. Di sini diterangkan sama beliau tentang apa saja haknya Rasulullah kepada kita. Nah, kita sebagai umat Nabi Muhammad mesti paham, mesti tahu, dan bahkan wajib untuk kita laksanakan. Wajib untuk kita laksanakan apa saja daripada haknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. I'lam anna haqqahu sallallahu alaihi wasallam, faqala al-musannif radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid darain amin ila an qala i'lam anna haqqahu sallallahu alaihi wasallam ala ummatihi a'zamul huquq wa awjabuha ba'da haqqillah ta'ala. Ketahuilah bahwasanya haknya Nabi sallallahu alaihi wasallam atas umatnya adalah paling besarnya hak, adalah paling wajibnya hak untuk kita laksanakan setelah hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau hak Allah apa? Kita menyembah Allah, mengesahkan Allah, tidak menyekutukan Allah. Fa min haqqihi sallallahu alaihi wasallam alaihim, dan di antara hak Nabi Muhammad atas umatnya, kita semua ini, yang pertama al-mutaba'atu li sunnati, mengikuti sunnah Nabi Muhammad, ikutin sunnah Rasulullah. Wan nasru li dinih, dan membela agama Nabi. Wadzabu an syari'atih, dan membela, menolong syariat Nabi Muhammad. Jadi mengikuti sunnah Nabi, membela agama Nabi, dan membela syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti daripada sunnah Nabi itu perintah Allah dalam Al-Quran. Perintah Allah dalam Al-Quran. Orang aku cinta Allah wajib ngikutin Nabi Muhammad. Dalilnya apa? Qala Allah azza wa jalla, Allah berfirman, faqala ta'ala, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Qul, katakan wahai Nabi Muhammad. Nabi diperintahkan oleh Allah mengatakan kepada umatnya. Katakan wahai Nabi, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian cinta kepada Allah. Kita semuanya cinta kan? Cinta kepada Allah wajib tuh, diiman itu. Enggak boleh ragu. Bisa kufur, naudzubillah min. Jika kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku Muhammad Rasulullah. Jadi syarat cinta kepada Allah ngikutin Nabi. Itu nas Al-Quran tuh. Jadi orang yang ngaku cinta kepada Allah wajib ngikutin Nabi. Yuhibbukumullah, maka Allah akan balas cinta kepada kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Jadi orang yang ngaku cinta kepada Allah, kalau tidak ngikutin Nabi, nggak diterima sama Allah.
nggak diterima sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buktinya mana? Buktinya orang-orang Yahudi, orang-orang Nasoro, mereka kalau kita tanya siapa Tuhan mereka, mereka mengatakan Allah. Tuhannya adalah Allah. Cuma orang yang Yahudi, Nasara, Indonesia nyebutnya apa? Allah. Maksudnya adalah Allah. Tapi karena tidak beriman kepada Nabi Muhammad, nggak mengikuti Rasulullah, nggak diterima sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang ngaku cinta kepada Allah nggak ngikuti Nabi, nggak diterima. Harus beriman kepada Rasulullah. Anta ba'dullah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, al-mutamassiku bi sunnati, orang yang berpegang teguh kepada sunnahku, inda fasadi ummati, ketika rusak umatku. Sekarang rusak itu. Rusak luar biasa. Hancur bobrok. Artinya apa? Rusak bermakna maksiat merajalela, kezaliman dibiarkan. Maksiat merajalela, enggak ada yang nahi munkar. Yang nahi munkar salah itu. Rusak. Tapi dia berpegang teguh kepada sunnah Nabi Muhammad. Lahu ajru syahid, baginya mendapatkan pahala orang yang mati syahid. Jadi jarang tuh yang tetap dia berpegang teguh kepada sunnah Nabi Muhammad walaupun keadaan umat rusak. Tetap dia sholat yang 5 waktu berjamaah. Tetap dia hadir majelis ilmu. Semangat hidupin sunnah Nabi Muhammad, gak malu. Ini orang yang berpegang teguh kepada sunnah Nabi Muhammad. Diganjar sama Allah mendapatkan pahala orang yang mati. Ini orang yang mati syahid luar biasa. Maghfurlah. Bahkan salah satu manusia di antaranya yang diizinkan oleh Allah memberikan syafaat pertolongan untuk keluarganya adalah orang yang mati syahid. Jadi luar biasa. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis yang lain Nabi bersabda, man ahya sunnati faqad ahabbani. Siapa orang yang menghidupkan sunnahku, faqad ahabbani, maka sungguh dia cinta kepadaku. Yang hidupkan sunnah Nabi. Jadi kita cinta kepada Rasulullah, buktiin. Bukan cuma pakai omongan, tapi buktikan. Buktikannya apa? Dengan aplikasi kita. Dengan setiap hari kita apa? Menjalankan, menghidupkan sunnah Nabi Muhammad. Mulai sekarang perhatian. Sunnah Rasulullah yang biasa dulu dah, yang setiap hari kita lakukan, perhatian. Bagaimana Nabi Muhammad makan minum. Bagaimana Nabi Muhammad masuk ke masjid, keluar masjid. Masuk rumah, keluar rumah. Masuk kamar mandi, keluar kamar. Mau tidur, bangun tidur. Ini yang kita lakukan gampang nih setiap hari. Wah, insya Allah kebanyakan udah pada hafal. Perhatiin dari sekarang. Ittiba'an bin Nabi Sallallahu Alaihi. Karena orang yang menghidupkan sunnah Nabi menunjukkan dia cinta kepada Rasulullah. Siapa yang cinta kepada Nabi? Wa man ahabbani, siapa yang cinta kepadaku, kana ma'i fil jannah, maka ada orang itu bersamaku di dalam surga Allah Subhanahu. Pengen gak sama Nabi Muhammad? Semuanya pengen. Gak ada seorang pun yang gak pengen. Caranya gimana? Dari sekarang ikuti sunnah Nabi Muhammad, hidupin. Qadaman ala qadamin, setapak demi setapak, sedikit-sedikit. Yang kita tahu, yang telah kita pelajari, hidupin. Biar apa? Biar kehidupan kita, aktivitas kita mamlu'ah, diisi bisunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa min haqqihi sallallahu alaihi wasallam, dan di antara hak Nabi sallallahu alaihi wasallam, kamalul mahabbati wal mawaddati lahu, cinta yang sempurna kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Bertanya-tanya kita, itu cinta yang sempurna gimana sih? Kan kita pengen cinta kita sempurna. Apa itu? Hatta yakuna ahabba ilal mu'min, sehingga Nabi menjadi ahabba, orang yang paling dia cintai, min nafsihi, melebihi cintanya dia kepada dirinya dia.
wa waladihi, melebihi cintanya dia kepada anaknya dia, wa jami'il khalqi, dan melebihi cintanya dia kepada seluruh makhluk Allah. Nabi Muhammad menjadi makhluk Allah yang paling dia cintai. Itu namanya kamalul mahabbah, cinta yang sempurna. Nabi SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Akhrajahul Bukhari. Nabi SAW bersabda, enggak sempurna iman seorang di antara kalian sehingga aku menjadi orang yang paling dia cintai, melebihi cintanya dia dari orang tuanya dia, melebihi cintanya dia dari anaknya dia, melebihi cintanya dia dari manusia seluruhnya. Nabi Muhammad menjadi makhluk Allah yang paling dia cintai. Itu namanya kamalul mahabbah, cinta yang sempurna. Jadi yang menjadi patokan Rasulullah, perbuatan kita, Nabi redha kan? Nabi redha, kerjain. Nabi nggak redha, meskipun daripada makhluk redha, nggak kita kerjain. Itu namanya cinta yang sempurna kepada Rasulullah. Wa kadza mahabbatu ahli baiti, begitu juga cinta kepada keluarga Nabi. Jangan sampai tuh orang yang hadir maulid, hadir majlis taklim benci bughud kepada keluarga Nabi Muhammad. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, akhrajahu Tirmidzi wa Ahmad fi fadail as-sahabah wal Hakim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahibbullah lima yaghzukum bihi min ni'amih. Kalian cintalah kepada Allah, kalian cintailah Allah. Artinya apa? Menjalankan perintah Allah. Karena Allah yang telah memberikan nikmat-nikmat kepada kalian. Siapa yang memberikan nikmat? Allah. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Yang ada pada kalian daripada nikmat seluruhnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Cintailah Allah, patuhilah Allah. Wa ahibbuni li hubbillah, dan kalian cintailah aku, kata Nabi, li hubbillah, karena cinta kepada Allah. Wa ahibbu ahla baiti li hubbi, dan cintailah keluargaku sebab mencintai aku. Jadi kalau orang ngaku cinta kepada Nabi, maka wajib baginya cinta kepada keluarga Nabi Muhammad. Ini adalah rangkaian yang nggak bisa dipisah. Cinta kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada keluarga Nabi. Orang ngaku cinta kepada Allah, ngaku cinta kepada Nabi, tapi benci sama keluarga Nabi. Ini namanya al-mahabbah kadhibah, cinta yang dusta. Gak diterima sama Nabi Muhammad. Itu rangkaiannya mesti begitu. Wa kadza ashabihi, begitu juga cinta kepada keluarga Nabi Muhammad, kepada sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Nabi, orang-orang pilihan yang Allah anugerahkan mereka mendampingi perjuangan Nabi Muhammad, yang bersama Rasulullah, majlis taklim bersama Nabi, sholat berjamaah di belakang Nabi Muhammad, yang setiap hari berjumpa menatap wajah Rasulullah, yang berjumpa, yang bersentuhan kulitnya dengan Nabi Muhammad, yang mencium aroma wangi Nabi Muhammad. Para sahabat Nabi, umul akhyar, orang-orang baik, orang-orang pilihan. Jadi jangan sampai kita benci sama sahabat Nabi. Kan ada akidah yang menyesatkan tuh, kepercayaan yang menyesatkan, benci kepada sahabat Nabi. Jangan ikutin tuh. Siapa kita, siapa mereka. Para sahabat Nabi jangan disamain sama kita. Ini orang-orang hebat dia. Adapun yang terjadi dengan para sahabat setelah meninggalnya Nabi, ada peperangan. Sayyidina Ali dengan Sayyidina Aisyah, dengan dikenal dengan perang Unta, perang Jamal. Sayyidina Ali dengan siapa tuh? Dengan apa, siapa tuh? Khalifah yang di sebelumnya tuh? Muawiyah bin Abi Sufyan. Pertempuran. Ini nggak boleh kita menghukumi ini yang benar, ini yang salah. Jadi para sahabat mereka semua ahlul ijtihad.
Mereka dengan ijtihadnya masing-masing. Gak boleh kita menghukumi nih yang benar, nih yang salah. Makanya Ibn Ruslan dalam kitab Safwatul Zubat beliau mengatakan, wa ma jara baina sahabi naskutu. Yang terjadi dengan para sahabat, diam kita. Gak boleh kita komentarin, oh ini benar, ini salah. Gak boleh. Mereka, para sahabat Nabi Muhammad SAW, mereka karena dengan ijtihadnya masing-masing dan memang ahli ijtihad. Didikan Nabi Muhammad, siapa yang salah? Luar biasa. Jadi jangan sampai ada orang yang hina-hina sahabat. Nah, ini bahkan dikatakan bahwasanya man sabuhum, orang yang menghina para sahabat indal malikiyah, menurut mazhab daripada Imam Maliki, yuktalu, dipenggal kepalanya. Ini yang mencaci para sahabat. Kalau dalam mazhab kita fasik aja dia. Fasik. Dalam hadisnya Nabi SAW bersabda, Allah fi ashabi la tattakhiduhum gharadan ba'di. Kata Rasulullah, hati-hati dengan sahabat. Jangan kalian jadikan mereka sasaran cercaan, hinaan setelah meninggalnya aku. Faman ahabbahum fabihubbi ahabbahum. Siapa yang cinta kepada mereka sebab cinta kepadaku, maka dia orang yang cinta kepada sahabat. Wa man abghadahum fabibughdi abghadahum. Siapa yang benci, mencaci para sahabat, sama kata Rasulullah, dia benci kepada orang yang benci kepada para sahabat tadi. Wa man adahum, siapa yang menyakiti mereka, faqad adani, dia sama dengan menyakiti aku. Wa man adani, siapa yang mengganggu aku, menyakiti aku, faqad adallah, sama dia menyakiti Allah Subhanahu, bermaksiat kepada Allah. Wa man adallah fayushiku ayyakhudahu, siapa yang menyakiti Allah dengan dia buat durhaka sebab gak taat kepada Nabi, durhaka kepada Nabi, menyakiti para sahabat sama menyakiti Nabi, menyakiti Nabi sama menyakiti para sahabat, maka akan diambil oleh Allah, diazab secepat-cepatnya. Na'udzubillah min fi dunya qabla al-akhirah, di dunia sebelum mati hina dia. Na'udzubillah min. Jadi jaga lisan kita, jangan sampai berkata yang enggak baik kepada para sahabat tadi. Wa min haqqihi sallallahu alaihi wasallam, dan di antara hak Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'zimuhu wa tawqiruh, mengagungkan Nabi, memuliakan Nabi. Dengar itu, mengagungkan Nabi, memuliakan Nabi. Ini binasil Quran dengan nas al-Quran, perintah Allah. Perintah Allah, faqad amara Allah bidzalik fi kitabih. Allah telah memerintahkan itu dalam kitabnya Al-Quran. Allah berfirman, inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruh. Inna arsalnaka, sesungguhnya kami mengutus engkau wahai Muhammad, syahidan, sebagai saksi, wa mubasysyiran, sebagai pembawa kabar gembira, wa nadhira, sebagai pembawa kabar peringatan. Untuk apa? Litu'minu billah wa rasulih, agar kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya, wa tu'azziruh wa tuwaqqiruh, dan kalian mengagungkan dan menghormati dan memuliakan Nabi Muhammad. Itu makna tu'azziruh, tujilluh, kalian agungkan Nabi. Wa tuballighu fi ta'zimih, dan benar-benar dalam pengagungan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini perintah Allah dalam Al-Quran tuh, biar kita mengagungkan Nabi Muhammad. Kalau orang zaman sekarang kan bilang begitu apa? Jangan berlebihan, ya. Jangan berlebihan muji Nabi begitu. Kita bukan berlebihan, kurang gitu. Apa kita setiap hari baca salawat amalnya berapa ribu emang? Kurang, bilang jangan berlebihan. Kok bisa dikatakan berlebihan? Sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala Khaliq memuji Nabi dalam Al-Quran. Allah memuji Nabi di banyak tempat tuh.
Di banyak tempat kalau Allah sudah memuji, apa manfaat pujinya kita kepada Nabi Muhammad? Nggak ada bandingannya. Pujian Allah kepada makhluk lebih agung jauh. Nggak sebanding dengan pujian makhluk kepada makhluk. Kalau makhluk memuji Tuhan biasa. Tapi kalau Al-Khaliq memuji kepada makhluk, ini yang luar biasa. Allah udah muji Nabi Muhammad, apa bandingannya? Artinya pujian kita kepada Rasulullah. Kok bilang berlebihan? Ayatnya banyak. Wa insyaallah antum semuanya kebanyakan pada hafal, saya dengar. Di antaranya wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad memiliki akhlak yang agung yang mulia. Pujian bukan? Pujian. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Pujian itu. Tadi yang kita baca, inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Pujian. Pujian Allah kepada Muhammad SAW. Udah ngomong begitu, bawain dalil lagi. Jangan berlebihan muji Nabi Muhammad. Ada tuh hadisnya di Sahih Bukhari, nggak boleh dilarang sama Nabi Muhammad. Dibawain hadisnya tuh, Sahih deh. Apa hadisnya? Dibilang Nabi bersabda, la tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Innama ana abdun wa qulu Abdullah wa rasuluh. Dibawain dalil dari hadis Sahih Bukhari. Hadis sahih. Dibilang apa? Nabi bilang, jangan kalian melampaui batas dalam memuji kepadaku. Sebagaimana orang-orang Nasara melampaui batas memuji kepada Nabi Isa. Saya ini, kata Muhammad, adalah seorang hamba. Maka kalian ucapilah, Abdullah wa Rasuluh, hamba Allah dan Rasul Allah. Ya betul. Nabi mengatakan, jangan kalian melampaui batas memuji kepadaku sebagaimana orang-orang Nasara melampaui batas memuji kepada Nabi Isa. Mereka melampaui batas. Mereka meyakini Isa adalah Tuhan, ilah. Kalau kita memuji Nabi Muhammad, tetap nggak sampai mengkultuskan Nabi Muhammad. Tetap kita yakini abduh wa rasuluh adalah hamba Allah dan utusan Allah. Kalau sampai mengkultuskan nggak boleh, kufur hukumnya. Itu maknanya. Makanya sering Al-Fakir sampaikan, mari kita kembali kepada Al-Quran dan hadis. Artinya kembali kepada Al-Quran, kembali kepada ulama yang paham akan al-muhaddisun. Lihat, al-mufassirun. Kembali kepada hadis, kita mengikuti para ulama yang ahli hadis, namanya al-muhadditsun. Begitu. Bukan kembali kepada Al-Quran, ente baca Quran terjemahin, ente baca hadis langsung terjemahin. Repot jadinya. Itu makna sesungguhnya kembali kepada Al-Quran, kembali kepada hadis Nabi Muhammad. Ikutin tuh para ulama yang paham dalam bidangnya. Itu tinggal enak, ikutin aja, selamat ya. Ikutin orang-orang soleh salah. Kita ini as-sawadul a'zam yang terbanyak seluruh dunia. Seluruh dunia. Cuma kelompok segelintir aja dikit. Yang rongrong, yang mengganggu. Na'udzubillah min dzalik. Fata'zimuhu sallallahu alaihi wasallam min ta'zimillah. Maka mengagungi Nabi Muhammad itu bagian daripada mengagungkan Allah. Kama anna ta'atahu, sebagaimana taat kepada Nabi, ainu ta'atillah, merupakan bentuk taat kepada Allah. Wa mahabbatahu ainu mahabbatillah, dan cinta kepada Nabi itu merupakan juga bentuk cinta kepada Allah. Qala ta'ala, Allah berfirman, wa man yuti'ir rasul faqad ata Allah. Siapa yang taat kepada Rasul, sungguh dia taat kepada Allah. Kan jelas begitu tuh. Jadi orang yang cinta Nabi, ngikutin Nabi, sesungguhnya dia cinta taat kepada Allah. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, innal ladzina yubayi'unak innama yubayi'una Allah. Orang-orang yang membaiat kamu wahai Nabi, pada hakikatnya sesungguhnya mereka membaiat kepada Allah. Begitu. Nah, ini diantara hak Nabi.
Jadi wajib kita menghormati, mengagungkan Nabi Muhammad. Orang di zaman Nabi, seorang syair Hasan bin Thabit itu banyak muji Nabi Muhammad. Sahabat muji Rasulullah banyak. Bahkan Nabi Muhammad disebutkan dalam Sahihul Bukhari, ketika Rasulullah hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, penduduk Madinah nyambut Nabi. Baca apa? Tala'al badru. Pujian bukan tuh? Telah datang kepada kami bulan purnama. Ya pujian. Jadi puji yang banyak-banyak Rasulullah. Puji setinggi-tingginya. Tetap batasan abduh wa rasul. Begitu. Kemudian wa min haqqihi sallallahu alaihi wasallam, di antara hak Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita, al-iktsaru minas salati wassalam alaih, memperbanyak salawat dan salam atas Nabi Muhammad. Bil khusus sekarang malam Jumat, hari Jumat, wabil khusus lagi di bulan Rabiul, perbanyak baca salawat dengan sigat apa aja. Dengan sigat apa aja. Itu mau baca yang Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad boleh. Sallallahu ala sayyidina Muhammad boleh. Perbanyak dah. Itu mau baca sirah salawat Ibrahimiyah paling afdal boleh. Atau salawat Fatih, Tibil Qulub, segala macam dah. Ente baca nggak jadi masalah. Yang penting biasain lisan kita untuk membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waqad amarallahu bidzalik fi kitabih, Allah telah memerintahkan dalam Al-Qur'an. Sama juga ayat yang antum sering dengar udah pada hafal. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man shalla 'alayya salatan, siapa orang yang berselawat kepadaku sekali, sallallahu alaihi biha asra salawat, Allah akan memberikan 10 rahmat kepadanya. Wa hatta anhu asra khati'at, dan Allah akan menghapuskan untuknya 10 dosa. Dosa kita gugur tuh. Dosa-dosa yang gak berhubungan sama makhluk. Gugur tuh. 1 sholawat 10 rahmat, 10 dosa habis. Bayangin tuh. Dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, aulan nas bi yaumal qiyamah, orang yang paling dekat kedudukannya sama aku nanti pada hari kiamat, aktsaruhum alayya salatan, yang paling banyak bersolawat kepada. Makanya dari sekarang tuh ya, kita perbanyak membaca as-salatu wassalam ala rasulillah. Baca dah lagi jalan pulang, naik motor, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Baca perbanyak 100 sehari, gampang insyaallah. Kalau ada kemauan bisa mudah. Ini ngerokok Samsu sebatang berapa menit tuh? 2 menit. Lawat paling 5 menit kelar tuh ya. 100. Baca, biasain. Semua kembali dari kebiasaan. Kita kebiasaannya baik, baca salawat, insya Allah meninggal dunia lagi baca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala bibarakati hadzal majlis mubarak, ببركة الاجتماع المبارك وفي هذه الليلة المباركة في الشهر المبارك, mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita dalam keadaan taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah jaga kesehatan kita, Allah jaga daripada kesehatan keluarga kita, anak istri kita semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera angkat al-musibah al-bala yang menimpa negeri kita yang tercinta ini. Wabil khusus kita doakan juga keluarga Ustaz Usman, semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, panjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadhihi niyyah wa min kulli niyatin salihah wa kama wa aslafuna as-salihun wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Ya Rabbana ya ahlana tarabna wa annana asrabna ala ladhi asrabna فاتب علينا توبة تغفر لكل عوبة
واستر لنا الأوراق وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الحلال وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين ربي اسمع فضلا وجود منا بانتساب منا بالمصطفى رسولنا بكل سول صلى وسلم ربي عليه على الحبيب وآله وصحبه صحبه والحمد لله بالبدء والتداعي وصلى الله عليه وسلم.